Bapak Ibu, sahabat SU yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat semuanya di tahun yang baru ini, di tahun 2022 dan kembali Scripture Union Indonesia mengadakan program sejenak bersama SU Indonesia yang akan menolong kita untuk menghayati kembali akan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan menolong kita memberikan kekuatan di tengah-tengah keadaan yang kita alami saat ini. Dan tema yang akan kita bahas di sore hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Profesor Joas Adi Prasetya adalah New Day Has Come. 2 tahun sudah kita bergulat dengan keadaan yang tidak menentu, bahkan penuh dengan ketakutan. Kita takut dengan kematian, takut dengan kemelaratan, kita takut hari esok akan menjadi gelap. Keadaan dan ketakutan itu telah menyadarkan kita bahwa memang sesungguhnya kita adalah makhluk yang rapuh. Semua yang kita miliki tidak membuat kita mampu mengendalikan apapun. Penderitaan datang, kemiskinan tiba, penyakit dan kematian saling berkejaran menghampiri untuk menghampiri kita. Tidak ada yang dapat menahannya. Apa yang harus kita buat? Karena itu kita mau melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan tema di sore hari ini kiranya boleh memberkati kita semuanya. Sedikit perkenalan untuk narasumber kita. Bapak Pendeta Profesor Joas Adi Prasetya THD ini merupakan seorang pendeta di GKI Pondok Indah dan juga sebagai guru besar teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Untuk selanjutnya, Pak Yowas mungkin bisa memperkenalkan diri pada para sahabat SU dan nanti membuka kita di dalam doa Pak dan sekaligus langsung menyampaikan materinya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bung Irvin. Selamat sore para sahabat SU yang terkasih dan selamat tahun baru. Kita akan memasuki sebuah pendalaman yang semoga menarik buat kita untuk menghayati kembali apa artinya mengimani Allah di tengah fluktuasi kehidupan manusia ini. Dan karena itu saya mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Cinta, Engkau merahmati kami dengan hari-hari baru yang kadangkala mengejutkan kami sebab tidak selalu itu semua sesuai dengan apa yang kami prediksi, tidak sesuai dengan apa yang kami kehendaki bahkan. Tetapi izinkan kami untuk sadar dan mengerti bahwa apapun itu selalu baik, sebab semua yang Tuhan berikan keluar dari sang kebaikan, yaitu dirimu sendiri. Ya Allah, pada sore ini bersama dengan para sahabat Scripture Union Indonesia, kami ingin mendalami apa artinya mempercayai Dikau, mencintai Dikau di tengah fluktuasi kehidupan ini. Kami percaya bahwa setiap hari adalah hari baru yang Tuhan datangkan buat kami. Oleh karena itu bersamalah dengan kami pada saat ini Tuhan, juga dalam diskusi kami nanti. Terpujilah Dikau di dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, sahabat SU yang terkasih dalam Kristus, kita akan bersama-sama membicarakan satu tema yang menarik, yaitu The New Day Has Come. Saya sengaja memakai tanda tanya, mestinya Has the New Day Come, membicarakan tentang dua hal yang menurut saya menarik sekali, yaitu vulnerability dan timefulness. Apa itu timefulness dan apa itu vulnerability? Kita akan membahas bersama-sama. Tetapi kita akan mulai dengan sebuah disclaimer terlebih dahulu, yaitu bahwa kita memasuki tahun yang baru ini dengan sebuah situasi yang sangat optimistik menyangkut pandemi COVID-19. Ya, sampai saat ini grafik penyebaran dan infeksi pandemi kita sudah menurun sangat signifikan dibandingkan puncak yang terjadi beberapa bulan yang lalu.
ya. Ini grafik yang saya peroleh dari Reuters.com, sangat menarik. Itu faktanya, angka infeksi menurun drastis. Nah, bagaimana manusia ini kerap kali menafsir fakta. Ini problem kita. Bagaimana menafsir fakta. Eh, bahwa angka yang menurun drastis itu kemudian kita tafsir bahwa situasi sudah memulih dengan baik. Nah, tafsir itu kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana kita memberi makna iman terhadap tafsiran terhadap fakta itu, dan kita berkata, "Oh, Allah itu baik, Dia memberikan hari yang baru kepada kita." Dan karena itu tema kita The New Day Has Come, ya. Saya ganti saja tanda tanya saya hapus, ya. Allah itu baik, Dia memberikan hari yang baru, ya. Nah, ada problem dengan cara berpikir semacam ini, Bapak Ibu Saudara. Yaitu bahwa bagaimana dengan bulan-bulan sebelumnya ketika grafik begitu tajam di atas, ketika begitu banyak orang terinfeksi oleh virus kecil yang tidak dapat kita lihat itu. Apakah kemudian bisa kita tafsir situasi memburuk, dan itu berarti pemaknaan imannya Allah menjadi tidak baik? Allah memberikan hari-hari gelap buat kita. Nah, semoga Anda bisa melihat ada problem di sini, yaitu berbasis pada fakta, kita beranjak kemudian pada iman. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini menafsir Allah yang kita imani dengan kacamata situasi konkret dan fakta di depan kita, atau sebaliknya, kita seharusnya menafsir situasi konkret di depan kita dengan fakta yang nyata di depan kita ini dengan kacamata iman kita kepada Allah. Ini problem hidup iman, Bapak Ibu Saudara, sahabat SU yang terkasih. Bagaimana kita memilih sikap iman yang pertama atau yang kedua? Menafsir Allah dengan kacamata situasi atau menafsir situasi dengan kacamata iman kita? Sebab kalau kita menafsir Allah berdasarkan fakta yang di depan mata kita, maka Allah baik atau tidak baik bergantung dari apakah saya sukses atau tidak, apakah saya sehat atau sakit, apakah saya terinfeksi terinfeksi COVID-19 atau tidak, dan seterusnya dan sebagainya. Maka sebenarnya kunci dari iman ini penting, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah menilai yang konstan, yaitu cinta dan anugerah Allah, berdasarkan situasi yang fluktuatif itu. Jangan pernah menilai yang eternal, yang kekal itu berdasarkan kacamata yang temporal. Ini rumus iman. Dan kita melihat begitu banyak bukti dalam Alkitab bagaimana para pahlawan iman itu sangat sadar bahwa mereka tidak mau menilai Allah mereka berdasarkan situasi yang fluktuatif. Fluktuatif artinya naik turun, tidak menentu gitu. Ya. Nah, persoalan tidak selesai. Oh ya, kalau begitu saya akan membalik deh. Saya akan menilai yang fluktuatif berdasarkan cinta Allah yang konstan. Iya, tapi problemnya adalah bahwa kita hidup di dalam situasi yang fluktuatif. Itu realitas. Dan kita nggak bisa lepas dari situasi yang fluktuatif itu. Kita adalah manusia yang temporal. Artinya insan yang terikat pada ruang yang terbatas dan waktu yang terbatas. Kita tidak bisa melihat jauh ke depan. Seandainya kita tahu di ujung jalan sana Tuhan sudah menyediakan apa, oh begitu mudah. Kita akan mengimani dan mencintai Allah semacam itu. Kita manusia yang ikut fluktuatif bersama dengan situasi sekitar kita. Di lain pihak, kita mengimani Allah yang kekal, yang eternal. Allah yang tak henti-hentinya mencintai kita itu. Jadi pertanyaan yang paling penting bagi seluruh iman kita adalah bagaimana memperjumpakan yang temporal dengan yang eternal. Antara yang fana dengan yang kekal, sementara kita adalah makhluk dan insan yang fana, yang temporal itu, sehingga
kita mengakui bahwa kita bukan Allah. Kita mengakui bahwa kita tidak bisa dengan mudah memakai kacamata Allah itu. Nah, ini menjadi pergumulan banyak teolog. Banyak orang-orang percaya selama 20 abad lebih, Bapak Ibu Saudara, dan mau ditemukan satu cara untuk mempertemukan yang temporal, yang fluktuatif waktu itu dengan yang kekal. Kita bukan Allah sehingga kita tidak mungkin kekal. Oke. Nah, karena itu beberapa ahli, lupakan bahasa-bahasa yang aneh ini, tapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa pergumulan iman itu sudah dirumuskan. Beberapa ahli kemudian mengusulkan beberapa istilah yang sangat menarik. Ya. Yang pertama adalah tempiternity, gabungan antara yang temporal dan yang eternal itu bersatu. Dengan cara apa? Yang eternal itu merangkul, merengkuh yang temporal. Ya, kekekalan itu merangkul yang fana itu. Ada lagi yang mengusulkan istilah evernum dari kata pilihan ketiga di tengah antara tempus. Tempus itu tempo, waktu. Kita ini manusia yang ada waktunya, waktu lahir sampai waktu mati, that's it, selesai, final, finish. Tapi gabungan atau di tengah antara tempus dan eternum. Eternum itu apa? Eternity. Hanya Allah yang kekal. Ya. Nah, saya tertarik dengan usulan yang ketiga yang disebut timefulness. Timefulness. Timefulness adalah kepenuhan. Waktu di mana kita mengalami kepenuhan hidup itu. Dia juga menggabungkan antara time dan timelessness. Di satu pihak kita adalah manusia yang terikat pada waktu yang fluktuatif, tapi kita percaya pada Allah yang timeless, yang melampaui waktu, yang kekal itu. Nah, pertanyaan kunci buat iman kita adalah bagaimana kita hidup timeful. Hidup dalam kepenuhan waktu. Artinya Allah yang melampaui waktu itu mendatangi kita dan menebus waktu kita yang begitu penuh dengan derita, kadangkala senang, kadangkala tangis, kadangkala tawa itu, dan kita hidup dalam kepenuhan. Nah, itulah yang disebut sebagai timeful. Bapak Ibu Saudara, sahabat SU yang terkasih, ketahuilah bahwa ketegangan antara yang temporal dan eternal ini selalu menghantui para pendeta, teolog, ya, para pemikir dalam kekristenan. Ya. Di mana itu ditemukan timefulness itu? Hari ini saya ingin mengatakan kepada Anda, dan nanti kita akan melihat dalam kesaksian Alkitab, bahwa yang temporal dan yang eternal itu ditemukan pada satu pribadi. Tidak ada nama lain yang di dalamnya kita menemukan perjumpaan antara yang kekal dan yang fana, Allah dan ciptaan, yaitu manusia, selain Yesus Kristus. Dan itu sebabnya semua gereja, saya nggak peduli Anda dari gereja mana, percaya satu doktrin paling mendasar, yaitu bahwa Yesus Kristus Allah sepenuhnya, dan karena itu kekal. Dan Yesus Kristus manusia sepenuhnya. Dia memasuki waktu. Dia memasuki fluktuasi sejarah yang naik turun itu. Dan keduanya menjadi hakikat di dalam satu pribadi, Yesus Kristus itu. Dan dengan sangat indah, Galatia 4 ayat 4 sampai dengan yang kelima mencerminkan hal itu. Saya akan bacakan. Tetapi setelah timeful, genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ya, lahir dari seorang perempuan berarti apa? Memasuki waktu. Dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Menarik sekali. Paulus memulai kesaksiannya dengan berkata, tetapi setelah genap waktunya. Artinya apa? Di dalam kehadiran Kristus, Allah manusia ini, time yang fluktuatif ini menjadi full. Timefulness kita alami setepatnya di dalam Yesus Kristus.
Di dalam Kristus kita mengalami kegenapan waktu itu. Timefulness. Atau kalau saya bahasa Indonesia kan purna kala. Kala waktu itu menjadi purna, menjadi utuh. Seluruh cinta dan anugerah Allah itu kemudian menjadi utuh di dalam pribadi Yesus itu. Sementara kita tetap mengalami dan menjalani waktu yang fluktuatif itu. Nah, cukup banyak Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sahabat SU, kesaksian dan ayat-ayat Alkitab yang mendukung cara berpikir spiritualitas semacam ini. Ya. Yohanes 10 ayat 10b misalnya mengatakan, aku datang supaya, datang apa? Memasuki waktu yang naik turun itu, supaya mereka, Anda dan saya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Menjadi fullness of life. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Efesus 1 ayat yang ke-10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Kolose 2 ayat 9, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi kita menemukan apa artinya menjadi manusia penuh itu di dalam manusia Yesus Kristus. Nah, kalau itu kita alami di dalam waktu yang fluktuatif, maka kita akan hidup timeful, hidup penuh, paripurna. Tidak peduli Anda dalam keadaan sakit, tidak peduli Anda dalam keadaan bangkrut dan miskin, tidak peduli Anda dalam keadaan terasing dan tercampak. Bersama dan di dalam Kristus, hidup menjadi timeful. Ya. Maka ada 5 refleksi yang saya ingin bagikan para sahabat SU yang terkasih. 1, mari kita renungkan dan ini menjadi take away kita. Di dalam, saya akan bacakan perlahan supaya menjadi bagian dari spiritualitas kita masing-masing. Di dalam Kristus, seluruh kesatuan dan bahkan paradoks, ketegangan, keilahian dan kemanusiaan itu menyatu sempurna. Ini inti iman Kristen, yang Allah dan manusia itu ada di dalam satu pribadi. Sehingga kita bisa berkata, Allah itu lapar, Allah itu haus. Tapi kita juga bisa berkata, bayi Maria itu adalah pencipta langit dan bumi. Seluruh keilahian dan kemanusiaan sempurna berada dalam Kristus. 2, di dalam Kristus, kerapuhan, vulnerability, hidup ciptaan ternyata tidak ditolak, tapi direngkuh di dalam dirinya sebagai Allah manusia. Lihatlah sang manusia itu. Lihatlah salib dan kematian itu. Allah tidak menolak kenyataan bahwa manusia itu rapuh, mudah terluka. Allah memasuki kerapuhan itu di dalam Yesus Kristus, bahkan di dalam kematian. Betapa indahnya spiritualitas Kristen semacam ini. Yang ketiga, di dalam Kristus kita menemukan manusia sejati itu. The only human being itu adalah Yesus Kristus. Kita mungkin bukanlah human being, kita human becoming, kita menjadi manusia setiap saat. Menjadi seperti Kristus. Bukankah Paulus berkali-kali, firman Tuhan berkali-kali mengatakan bahwa tujuan hidup kita adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan ketika kita menyatu dengan sang manusia sejati, yaitu Yesus Kristus itu, kita mengalami timefulness. Setepatnya saat kita menderita, setepatnya saat grafik pandemik COVID itu naik, setepatnya saat kita kehilangan pekerjaan, setepatnya pada saat kita mengalami konflik yang memerihkan hati kita. Tapi ketika kita menjalaninya dalam proses menjadi manusia sejati di dalam Kristus, menuju Kristus, hidup menjadi mekar dan tidak lagi layu. 4, di dalam Kristus
kita menemukan kepenuhan hidup. Kata Yohanes 10 ayat yang ke-10 tadi, ya. Kutipan yang kedua ini. Yang dialami di dalam waktu yang fluktuatif. Di dalamnya kita mengalami timefulness. Sebagai manusia yang fana, terikat waktu. Ada titik akhirnya. Tetapi yang sekaligus dicintai dan mencintai Allah. Yang timeless, yang melampaui waktu itu. Dan itulah makna dari timefulness itu. Yang kelima, itu sebabnya spiritualitas Kristen mengundang kita untuk tetap hidup dalam kepenuhan sekaligus di dalam kerapuhan. Jangan tolak kenyataan bahwa Anda dan saya adalah makhluk yang rapuh. Asal kita menjalaninya terus bersama dengan Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Pandemik ini menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang rapuh, Bapak Ibu Saudara. Apa sih kerapuhan itu atau vulnerability itu? Ada 3 dimensi dari kerapuhan. Kenyataan bahwa kita ini mudah terluka. Yang pertama, apa yang disebut sebagai kerapuhan esensial, Bapak Ibu Saudara. Apa itu kerapuhan esensial? Yaitu kerapuhan yang memang menjadi bagian dari siapa kita. Kita lahir sebagai makhluk yang rapuh. Lihatlah bayi yang lahir itu. Ya, dia mudah sekali terluka. Lihatlah para senior yang sudah mulai renta dan pikun dan tubuhnya lemah, begitu rapuh. Dan kita hidup di masa dewasa seolah-olah kita jauh dari kerapuhan. Enggak juga. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kita ini akan mati. Mungkin semenit lagi, mungkin sejam lagi. Ya. Dan kerapuhan itu adalah konsekuensi karena kita ini pribadi yang relasional. Kalau Anda nggak mau rapuh, Anda tinggal sendirian sajalah, begitu ya. Tapi karena kita hidup dengan orang lain, kita mudah terluka. Itu kerapuhan esensial. Kerapuhan yang dimiliki oleh orang kaya dan miskin, laki, perempuan, tua, muda, siapapun. Tetapi yang kedua, ada kerapuhan yang sifatnya situasional, yaitu kerapuhan yang muncul karena situasi malang tertentu. Pandemi ini misalnya membuat kerapuhan esensial itu makin kelihatan rapuh. Tapi situasi tertentu mungkin lebih malang bagi seseorang ketimbang situasi orang lain. Beberapa orang menjadi lebih rapuh di masa pandemi karena dia adalah supir ojol misalnya. Ya. Dia tidak bisa punya kemewahan diam di rumah dan kemudian menikmati keamanan tidak terinfeksi. Dia harus bekerja keluar rumah. Dan itu membuat dia dan keluarganya menjadi lebih rapuh. Para frontliners, dokter, suster, yang harus bekerja berhadapan muka dengan pasien COVID-19. Situasi membuat mereka lebih rapuh. Tetapi ada yang ketiga, yaitu kerapuhan yang sifatnya patogenis. Yaitu orang-orang yang sadar dia rapuh, dan untuk mengatasi kerapuannya, dia justru mengambil keputusan yang membuat orang lain lebih rapuh. Dia mengorbankan orang lain yang sudah rapuh menjadi lebih rapuh. Dan itu patogenis. Ambil contoh misalnya, kita semua ingat, di masa awal pandemi, ketika orang sibuk mencari masker, ada saja orang yang menimbun masker untuk dijual lebih mahal. Itu patogenis. Atau ketika orang sadar harus meningkatkan imunitas, meminum vitamin D, lalu orang memalsukan vitamin D dan dijual dengan harga lebih murah, tetapi palsu di toko-toko online. Itu patogenis. Dan lihatlah bagaimana gereja juga bisa menjadi patogenis, bukan? Ketika gereja pada masa meningkatnya grafik itu tanpa punya akal budi, kemudian udahlah kita buka ibadah kita, ya. Dan kemudian membuat gereja menjadi klaster penyebaran. Itu patogenis. Ya. Nah, lihatlah kisah Yesus. Yesus memasuki kerapuhan esensial menjadi manusia. Bahkan dia menyediakan dirinya berada dalam situasi yang lebih rapuh lagi. Salib, kematian itu. Karena sejarah adalah sejarah patogenis.
Dosa membuat orang mementingkan dirinya sendiri dan mengorbankan sesamanya. Di dalam Kristus kita menemukan apa artinya cinta yang bertahan di dalam kerapuhan itu. Ya. Dan semua ini tergambar paling jelas, Bapak Ibu Saudara, sahabat SU, di dalam kisah awal ministry dan karya Yesus. Saya akan mengakhiri dengan renungan singkat, mungkin 5 menit ke depan, dengan mengajak Anda melihat kisah pencobaan Yesus. Saya tidak akan membaca ayatnya. Kita semua tahu ada 2 kisah pencobaan Yesus di versi Injil Matius dan versi Injil Lukas. Urutannya sedikit berbeda antara nomor 2 dan 3, tetapi intinya sama. Di versi Lukas, iblis mencobai Yesus dengan meminta Yesus, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti." Seolah-olah identitas Yesus ditentukan dari apakah Yesus mampu mengubah batu menjadi roti. Apakah Yesus bisa melakukan itu? Seolah-olah kepada Yesus diperhadapkan satu rumus. You are what you can do. Kepada kita juga diperhadapkan rumus itu setiap hari. I am what I do. Kalau aku bisa berprestasi, wah, aku lebih baik dari orang lain. Lihatlah semua trofi ya, yang sudah kuhasilkan. Lihatlah semua piagam itu. I am what I do. I do good, I do well. Ya. Itu sebabnya kemudian kita menganggap orang-orang yang sudah tidak mampu produktif sebagai yang menjadi beban masyarakat, bukan? Anak-anak kecil atau orang-orang senior, orang-orang dengan disabilitas dan seterusnya dan sebagainya. Lalu pencobaan yang kedua adalah Yesus dibawa ke gunung dan diperlihatkan kepadanya seluruh semesta ini, dan iblis berkata, "Sembahlah aku dan semua ini akan menjadi milikmu. You can have them all." Kepada Yesus diberikan rumus, you are what you can have. I am what I have. Dan kita mengolah hidup ini dengan rumus itu. Kita lebih hormat pada orang yang berpunya, ya, kaya daripada orang yang miskin. Karena having itu menjadi penanda bahwa orang lebih manusiawi dari yang lain. I am what I have. Yang ketiga, Yesus dibawa ke bubungan bait Allah dan dia suruh untuk menjatuhkan dirinya. Ada ribuan orang di bawah yang tentu akan menyaksikan bahwa dia tidak akan mati karena diselamatkan oleh malaikat. Orang-orang kan bertepuk tangan, itu menjadi promosi gratis untuk ke mahakuasaan Yesus. Seolah-olah kepada Yesus dikatakan, you are what other people say about you. Kalau orang lain berkata baik tentangmu, kamu lebih baik dari orang lain. Dan ini godaan banyak pendeta seperti saya. Setelah khotbah 10 orang menjabat tangan berkata, wah Pak, khotbahnya luar biasa, saya diberkati. Wah, saya merasa saya pendeta yang baik. Orang ke-11 datang dan berkata, Pak, khotbahnya kok nggak seperti sebelumnya nih, kali ini kok buruk. Tiba-tiba ucapan 10 orang sebelumnya itu tidak berarti sama sekali. Seolah-olah saya berkualitas sebagai manusia ditentukan dari kata orang lain. Dan rumus ketiga inilah yang membuat produksi dan bisnis kosmetik menjadi lancar dan beruntung besar. Orang ingin membuat orang lain melihat dirinya baik, mengkosmetik dirinya supaya orang berkata, wah dia cantik, dia gagah, dia tampan. I am what other people say about me. Nah, Henry Nouwen yang mengajar saya tentang 3 hal ini. Tetapi ketahuilah bahwa itu semua terjadi pada waktu yang fluktuatif. Ada saatnya saya mampu, ada saatnya saya sakit dan tidak mampu. Ada saatnya saya punya, ada saatnya saya tidak punya. Ada saatnya orang berkata baik, ada saatnya orang berkata buruk. Sampai akhirnya, selesai hidup kita. Kita mati. Dan setelah itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Semua yang kita miliki menjadi tinggal 3 kali 1 kuburan kita. Dan orang kemudian menangis, tetapi seminggu kemudian mungkin sudah mulai melupakan kita. Bayangkan hidup kita bekerja keras hanya untuk membuktikan 3 rumus ini. I am what I do, I am what I have, I am what other people say about me.
Dan akhirnya ketika titik fana itu selesai, selesai semua. Dan itu 3 cobaan yang tampaknya biasa tapi sangat luar biasa dihadapkan pada Yesus oleh iblis. Bagaimana Yesus merespons 3 pencobaan itu? Ingat, pencobaan itu terjadi setelah satu peristiwa penting dalam hidup Yesus. Apa itu? Pembaptisan Yesus. Pada momen pembaptisan itu terjadi satu peristiwa indah. Langit terbuka, burung merpati yang melambangkan Roh Kudus itu turun, dan suara Sang Bapa berkata, "Engkau adalah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Bagaimana Yesus bisa menjawab 3 cobaan universal ini? Karena dia mengklaim ucapan konstan Sang Bapa. I am the beloved Son of God. Aku anak yang dikasihi Allah. Dan itu konstan. Dan itulah yang saya maksud dengan hidup time full. Di dalam fluktuasi kehidupan kita ini. Maka semoga hari ini tidak kita lalui karena kita gembira dengan grafik yang sudah menurun secara signifikan. Sekalipun grafik naik, dan sekarang naik ya Bapak Ibu Saudara, hari ini 850 kasus baru karena Omikron di Indonesia, dan perkiraannya Februari menjadi puncak, ada puluhan ratusan ribu yang akan terinfeksi setiap hari. Apapun yang terjadi, hiduplah time full dengan mengklaim apa yang Yesus klaim. I am the beloved son. I am the beloved daughter of God. Time fullness. Purnakala. Demikian refleksi dari saya, dan biarlah kita bisa mendiskusikan bersama-sama. Terima kasih Bung Irvin. Ya, terima kasih banyak Bapak Pendeta Yoas atas materi yang sudah disampaikan. Saya rasa ini sangat memberkati kita semuanya. Dan kalau ada Bapak Ibu sahabat SU yang ingin memberikan pertanyaan, silahkan untuk mengirimkannya lewat chat atau mungkin bisa langsung menanyakannya. Dengan terlebih dahulu boleh raise hand ya. Silahkan Bapak Ibu. Ya, ini di kolom chat ada yang ingin mengajukan pertanyaan, Pak. Oh iya, silakan. Coba ya. Ya, ini dari Bapak Amin Waskito ya. Oke. Mohon izin bertanya, ketika Yesus mengada atau being, di manakah Allah? Ya, Ini mungkin pertanyaan. pertanyaan doktrinal ya. Iya, pertanyaan doktrinal ya. Iya, tentu butuh waktu yang cukup panjang menjawab ini, tetapi izinkan saya untuk mulai mengintroduksi jawabannya. Yang pertama begini, ketika kita berkata Allah, maka itu menunjuk kepada hakikat. Apa? Ya, Allah bukan ciptaan, sang pencipta atau ya dia yang ilahi itu. Nah, itu menunjuk kepada hakikat. Tapi ketika kita mengatakan soal Yesus Kristus, kita berkata tentang pribadi yang hakikatnya adalah Allah dan manusia sepenuhnya. Di dalam iman Kristen dipercaya bahwa titik temu antara Allah dan manusia ditemukan hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang sekaligus sepenuhnya Allah dan sekaligus sepenuhnya manusia itu. Itu pribadi. Nah, maka menjadi penting bahwa konsep atau doktrin Kristen tentang Yesus Kristus ini berdampingan dengan doktrin lain yang sama pentingnya, yaitu Trinitas. Sebab di dalam Trinitas itu dipercaya bahwa apanya Allah itu, ya, hakikat Allah itu, hadir dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya Allah, ketiganya ilahi, katakanlah. Ya, nah satu pribadi dari 3 pribadi inilah yang kemudian mengambil kemanusiaan menjadi hakikatnya, sehingga dia sekaligus Allah dan sekaligus manusia. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Amin ini, ketika Yesus sang anak pribadi yang kedua menjadi manusia, mengada sebagai manusia, ya, di manakah Allah? Lupakan dulu kata di mana ya. Bagaimana dengan Allah? Ya, Allah tetap adalah
Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Yang satu dari tiga itu mengambil kemanusiaan menjadi bagian dirinya yang adalah Allah sebelumnya. Jadi dia sekaligus Allah dan manusia. Nah, kata di mana ini problematik sebab kata di mana ini menyangkut tempat. Sementara Allah itu eh, memiliki atribut yang melampaui tempat, ya. Allah itu tidak terikat pada tempat. Seperti di manakah mak ini di tangan saya, itu berarti tempat. Kita tidak bisa memakai itu untuk Allah, dan karena itu Allah melampaui waktu dan melampaui tempat. Ya, di mana Allah, ya itu sebabnya orang Kristen dengan mudah berkata, ya di mana-mana, karena dia adalah roh yang mengatasi ruang dan waktu itu. Tetapi di dalam Yesus Kristus, pengalaman iman orang percaya mengatakan seluruh kepenuhan Allah itu kita alami di dalam pribadi Yesus Kristus itu. Itu kira-kira introduksi saya terhadap jawaban ini. Tentu harus lebih panjang, tapi mungkin bukan itu fokus perenungan kita pada saat ini. Ya, baik. Terima kasih, semoga Pak Amin tadi yang sudah bertanya Ya. boleh sedikit dicerahkan ya. Memang membahas doktrin tentang Iya. Allah ini Tritunggal secara khusus pasti akan memakan waktu yang cukup panjang gitu ya. Nah, Pak, saya punya pertanyaan, Pak. Kita ini adalah makhluk yang rapuh secara natur dan kemudian situasi juga membuat kita begitu rapuh, Pak ya. Seperti yang tadi disampaikan. Nah, ketika di dalam kerapuhan itu kita mengambil tindakan-tindakan yang ekstrim ya, seperti kita marah kepada Tuhan, kemudian kita atau bahkan mungkin yang paling ekstrim lagi meninggalkan Tuhan. Seberapa Allah menoleransi kerapuhan itu, Pak? Karena di Iya. tengah-tengah situasi ini kan, wah, tindakan orang itu ada macam-macam, Pak. Bahkan ada yang mungkin karena kesulitan yang begitu berat, akhirnya ya bunuh diri. Ada beberapa waktu yang lalu ada suami istri kemudian bunuh diri gitu ya. Tapi seberapa Allah menoleransi tindakan-tindakan kerapuhan kita itu? Iya. Ini pertanyaan sangat penting, dan harus dijawab dengan mengatakan begini bahwa starting pointnya adalah kita jangan merumuskan Allah dulu, memformulasikan Allah. Allah itu begini, kita begini, jadi kesimpulannya begini, nggak bisa. Ya, karena apa? Karena kompleksitas dari siapa Allah itu begitu melampaui pemikiran kita. Itu starting point kita. Yang dirumuskan dalam iman percaya kita setidaknya dengan dua hal yang kadangkala terkesan saling bertabrakan. Di satu pihak Allah itu kudus, di lain pihak Allah itu rahmani, penuh kasih. Kalau kita memakai jalur kekudusan Allah, maka kita harus dengan cepat berkata, hati-hati ya, jangan buru-buru kamu marah pada Allah yang kudus. Oh ya, kamu bisa Allah bisa sungguh-sungguh murka dan lain sebagainya gitu ya. Kekudusan Allah membuat kita gentar. Tapi di lain pihak cinta Allah membuat kita gemar, membuat kita akrab, karib. Dan cinta itu juga melampaui kemampuan kita untuk mengukurnya. Begitu luas, dalam, lebar, dan tinggi cinta kasih Allah itu. Sehingga kita bisa dengan aman berkata bahwa tidak ada perilaku, tindakan, keputusan manusia apapun yang bisa membatasi kasih Allah. Tidak ada apapun yang bisa membuat Allah bereaksi lalu, selesai, saya nggak mau mencintai. Nggak ada. Cintanya selalu lebih besar dari apapun yang kita lakukan. Tapi ingat, ada kekudusan Allah yang harus membuat kita gentar. Nah, mana yang harus kita pilih? Kita tidak dalam keadaan memilih. Karena keduanya adalah atribut Allah itu. Maka, begini, dalam pergumulan kita, selalu ada saja momen di mana kita ini memang seperti marah pada Allah. Dan marahlah, kalau memang itu harus Anda lakukan. Tapi jangan pernah marah di luar Allah. Jadilah anak yang kalau Anda marah pada orang tua, mami itu nggak sayang aku, ya. Tapi tetap dalam pelukan Allah. Menangislah, marahlah dalam pelukan Allah yang penuh dengan cinta kasih itu. Itu pertama. Tetapi yang kedua adalah jangan memakai rumus yang tampaknya disederhanakan ini untuk menilai orang lain. Dan karena itu ya, saya nggak pernah
mudah berkata bahwa orang yang marah pada Allah meninggalkan Allah, wah orang ini nggak selamat, atau orang ini celaka, atau misalnya bahkan orang yang bunuh diri, jangan pernah muncul dalam mulut kita, "Ah, dia ini pasti tidak akan selamat." Loh, kok Anda yang memastikan? Ya, kita nggak bisa mengukur cinta Allah yang penuh dengan rahmat. Ya, begitu. Jadi kita hanya bisa diam dan memohon, mengharap kiranya Allah dengan rahmatnya tidak mencampakkan dia, dan tetap akan terus mencintai dia. Seberapapun nakalnya dia di hadapan Allah. Begitu. Itu Allah yang saya percaya. Ya. Nah, kalau saya sendiri bersikap, saya akan selalu sadar bahwa dia Allah yang maha kudus sekaligus maha kasih itu. Tapi ingat, di dalam Alkitab, kasih Allah ini tampaknya lebih menonjol daripada keadilan dan kekudusan. Sebab apa? Alkitab berkata 1 Yohanes 4, Allah adalah kasih. Ya, tapi tidak pernah dikatakan Allah adalah kudus, kekudusan. Jadi kekudusan bukan identitas Allah, tapi atribut Allah. Sedangkan kasih adalah identitas dari Allah itu sendiri. Jadi rupanya begini, ini bukan untuk dipertentangkan, tapi kasih, kekudusan dan keadilan Allah itu seperti berada di dalam cinta Allah, yang adalah cinta. Begitu cara saya memahami, dan sejauh ini itulah cara saya juga uh, mengajarkan pada jemaat saya. Begitu, Bung Irvin. Ya, terima kasih banyak Pak. Tadi Ya, menarik banget kata yang muncul itu, marahlah di dalam pelukan cinta kasih Allah, itu betul. kata-kata yang sangat apa ya, sangat menguatkan tentunya buat buat Mm, kita semuanya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak di kolom chat, saya coba bacakan ya. ya, Dari Pak Tobias, mm, ya, dalam mengantisipasi situasi pandemi saat ini dengan adanya varian baru, sebagai anak-anak Tuhan, adaptasi kebiasaan baru apa saja yang harus kita laksanakan? Nah, ya, itu Pak. Tapi ya, saya coba mau tambahkan dengan pertanyaan ini Pak. Tadi Bapak sempat singgung tentang eh, apa ya? Tadi perilaku patogenis ya, dan mm, menyebutkan salah satu contohnya adalah gereja yang kemudian tetap membuka ibadah di tengah-tengah pandemi. Bagaimana eh, melihat ini atau membedakannya antara tindakan patogenis tadi dengan, mungkin gereja itu punya iman yang besar gitu Pak. ya, 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 Ini ya, bagaimana itu Pak? ya. Menarik sekali pertanyaan Bung Irvin, dan saya akan kaitkan dengan pertanyaan Pak Tobias ini. Di situ pentingnya akal budi sebagai cara mencintai Tuhan dan mengambil keputusan iman. Akal budi. Cintailah Allahmu dengan segenap akal budimu. Nah, akal budi ini di masa pandemik ini mau tidak mau tidak kita dapat dengan membaca Alkitab, tapi kita dapat dengan membaca jurnal akademis, ilmiah, medis, dan lain sebagainya. Di situ para pemimpin gereja harus memakai reason, akal budinya, untuk mencintai Allah dan gereja dengan mencari informasi yang science based, berbasis data science. Sebab di situ kita mencintai Allah justru. Oke, varian-varian baru itu akan banyak bermunculan menurut hemat saya, dan varian flu itu udah lama bermunculan terus ya. Nah, kita harus mengolah respons kita ini dengan apa sains katakan tentang itu semua, begitu. Nah, itu akan menuntun kita untuk mengambil keputusan-keputusan iman justru. Jadi iman di sini adalah iman yang reasonable justru. Iman dan akal budi yang saling mengasuh, saling mendewasakan, gitu. Dan itu sebabnya satu, menjadi manusia Kristen dan gereja yang reasonable. Yang kedua, menjadi insan dan gereja Kristen yang resilient. Reasonable dan resilient. Resilient itu artinya uh, uh, jatuh untuk bangun terus, jatuh untuk bangun terus. Punya iman maraton, bukan iman lari sprint ya. Dan kita terbukti kan, ini 2 tahun, dan mungkin juga tahun ketiga, keempat, siapa tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Butuh resiliensi, daya juang, daya tahan yang maraton. Perjalanan kita panjang sekali. Kalau Anda jatuh ya jatuh, tapi bangkitlah. Jadi terus gitu, jangan menyerah gitu. Jadi reasonable dan resilient.
Tetapi yang ketiga, eh, justru masa pandemik ini membuat kita menyadari apa yang paling esensial buat kekristenan dan gereja, yaitu menjadi persekutuan yang misional, persekutuan yang mencinta terus-menerus. Di tengah apa? Di tengah puncak kematian itu justru kita harus makin mencintai gitu. Menurut saya gereja yang akan terus diikuti setelah pandemi adalah gereja yang akan terus berani mencintai, ya. Ini bukan masanya justru menutup diri, menyelamatkan diri. Ini masanya untuk mencintai, tapi tetap dengan reasonable dan resilient itu. Gereja yang akan diikuti setelah pandemi adalah gereja yang terbukti di masa murung itu mereka tetap mau menunjukkan Injil kehidupan kepada orang-orang yang rapuh itu. Begitu Pak Tobias dan Bung Irvin. Baik, terima kasih Pak. Dan itu terkait dengan pertanyaan Ibu Yemima menurut saya. Justru kerapuhan manusiawi kita ini melahirkan kebaikan-kebaikan. Kalau kita membaca Yohanes pasal yang ke-10, Yesus berkata, jika benih itu tidak jatuh dan mati, dia tidak akan mendatangkan buah. Pemuridan itu ada 3 level. Pemuridan yang pertama adalah pemuridan yang esensial, yaitu bagaimana kita memperoleh kehidupan. Pemuridan yang kedua adalah pemuridan generatif namanya, yaitu bagaimana kita memberikan kehidupan. Pemuridan yang ketiga adalah pemuridan radikal. Bagaimana kita bukan memberikan kehidupan, memberikan kematian kita, supaya kehidupan bagi orang lain muncul. Nah ini kan kerapuhan ini justru menampilkan bahwa kita ini mudah sekali terluka dan mati. Nah di situ pesan Injil menjadi penting. Bagaimana kita justru berani bukan hanya memberikan kehidupan, dan kalau perlu kita menjadi makin rapuh demi kehidupan orang lain. Dan bukankah itu Yesus? Dia mati supaya orang lain mendapatkan kehidupan gitu. Ya. Nah, konkretnya bagaimana? Ya pakailah akal budi supaya situasi hidup Anda mengundang Anda untuk tahu apa yang harus Anda putuskan begitu. Begitu Bung Irvin. Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Semoga tadi menjawab pertanyaan dari Pak Tobias dan juga Ibu Yemima ya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Marni Sugito di kolom chat. Nah, ini praktis ya, Iya. keadaan yang dialami oleh rekannya, bagaimana menguatkan jemaat ya, yang mengalami kekecewaan, hatinya sangat rapuh karena anaknya meninggal karena kecelakaan. Setiap sharing masih tetap menyalahkan Tuhan, padahal sudah 5 tahun berlalu. Ya, mohon masukan. Iya, tragedi manusia itu memang sangat apa ya, kompleks dan sangat pedih gitu. Eh saya dilatih dalam sebuah tradisi pastoral yang sungguh-sungguh mengajarkan kita untuk apa ya, untuk sadar bagaimana kita harus membantu orang-orang yang mengalami kepedihan yang tak terkirakan seperti yang dikisahkan oleh Ibu Marni tadi. Nah, salah satunya adalah ada sebuah prinsip yaitu jangan ngomong apa-apa. Eh, Knowledge itu teach us to talk, but wisdom teach us to listen. Dan menurut saya ini berlaku buat kita. Kita para pendeta khususnya itu terlalu banyak ngomong, ya. Tapi kita lupa untuk diam, duduk dan menangis bersama dengan yang menangis. Maka mendampingi orang yang mengalami kepahitan yang sangat radikal seperti yang dikisahkan tadi, jangan banyak ngomong, udah bersabar, Tuhan itu pasti punya rencana dan seterusnya, nggak usah. Menurut saya kita harus bicara dengan cara diam, mendampingi dia, duduk di sebelahnya dan seterusnya. Dan itu adalah cara yang terbaik menurut hemat saya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
setiap orang punya timeline-nya sendiri untuk bisa akhirnya memulih, punya apa schedule-nya sendiri. Bukan kita yang menentukan. Schedule-nya harus sudah 5 tahun kok belum, ya memang mungkin schedule-nya dia lama, dan biarkan itu terus begitu. Asal Anda terus mendampingi begitu ya. Apalagi ini terjadi lamanya ini untuk duka cita yang seringkali disebut ambiguous grief. Apa itu ambiguous grief? Duka cita yang mendua, yaitu duka cita yang terjadinya karena dua sebab. Yang pertama, orang-orang yang ditinggalkan dengan cara living without goodbye. Orang-orang yang meninggal tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ya, pamit cuman ke rumah sakit karena swab ternyata positif dan harus segera karantina, dan itu hari terakhir ketemu dengan kekasih. Jadi living without goodbye. Itu ambigu sekali dan itu duka citanya sangat dalam. Atau anak-anak yang anak ketabrak lalu pada pagi tadi dia marahi, oh, itu duka citanya sangat mendalam. Yang kedua adalah goodbye without living. Yaitu orang-orang misalnya ya yang orang tuanya hidup dengan demensia. Fisik di depannya ya, tapi sudah nggak ingat siapa dia begitu. Itu goodbye tapi nggak living. Itu juga sangat perih. Kita nggak bisa kok mengatakan harus begini, harus begitu. Jadi biarkan mereka punya cara berduka, tapi tunjukkan kepedulian Allah dengan apa, mendampingi dia. Lalu yang ketiga adalah dukunglah hal-hal yang kecil. Misalnya bagaimana bisa membantu makanan, mengurusi hal-hal yang karena dia lumpuh karena duka citanya dan lain sebagainya. Tapi yang keempat, ini penting, awasi menurut saya kalau ada tanda-tanda memburuk. Misalnya tanda-tanda depresi, bahkan suicide. Ada orang yang dukanya itu terlalu panjang sehingga dia menjadi depresi dan punya pikiran bunuh diri dan lain sebagainya. Ketika itu terjadi, Anda harus intervensi. Misalnya mendorong, sedikit memaksa dia untuk datang ke psikiater atau psikolog, dan kalau perlu harus mengkonsumsi obat untuk mengatasi depresi dan seterusnya. Dan tentu yang terakhir adalah doakan terus-menerus. Ya. Di dalam diam, dalam menemani dia dan seterusnya. Karena kita percaya Allah tidak meninggalkan dia. Kira-kira itu uh, kuliah pastoral 1 semester dalam 5 menit, Pak Irwin. Iya baik, terima kasih Pak. Ini banyak sekali pelajaran tadi yang disampaikan. Itu sangat praktis dan ya bisa kita gunakan ya. Saya Ya. baru-baru juga menonton sebuah film ya Pak tentang ada seorang wanita yang hamil kemudian ada satu kejadian kemudian anaknya dia keguguran meninggal gitu ya. Kemudian teman-temannya datang dan mencoba untuk menghibur, ayo cepat bangun, cepat bangkit. Ya kemudian dia marah gitu ya. Memang kita melihat bahwa ya seperti yang tadi Pak Joas katakan, manusia itu punya waktunya tersendiri dalam dalam duka cita ya. Kita nggak bisa paksa gitu Pak ya. Ya, Ada ya. yang mungkin 1 bulan sudah bisa move on kembali, ada mungkin yang bertahun-tahun gitu ya. Saya Ya. sendiri ayah saya meninggal di tahun 2007. Hmm, hmm, Tapi seringkali saya masih ketika melihat kenangan-kenangan itu, saya kadang menangis sendiri Pak. hmm, hmm, hmm. Ya duka cita tuh masih ada, perasaan memori itu masih masih sangat tajam sekali teringat, tapi itu tidak membuat saya untuk marah sama Tuhan, tapi apa ya, melihat itu sebagai waktunya Tuhan bagi orang tua Ya, saya dan bagaimana Tuhan juga bekerja dalam dalam kehidupan saya. ya, ya. Dan itu sebenarnya yang dimaksud dengan trauma. Ya. Ya, Trauma itu adalah the wound that remains. Luka yang nggak hilang. Luka yang ya, terus. Dan Yesus bangkit dengan trauma itu loh. Lukanya kan nggak hilang. ya, Dia tetap gitu. Tapi timeful. Hidup itu penuh di dalam luka itu. Ya. Dan kita bersyukur iman Kristen bukan iman yang serba indah semuanya gitu ya. Tapi iman yang merangkul kerapuhan luka itu dan menjadi penuh hidup itu di dalam Kristus. Ya. ya, baik, Pak. Oke, jika ada lagi sahabat SU yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung dengan open mic memberikan pertanyaan kepada
Pak Joas. Saya mengingat ini Pak, saya mengingat tentang kisah Ayub gitu ya. Ketika dia mengalami duka cita yang sangat berat, kemudian teman-temannya datang dan menghibur, lalu dia mengatakan penghibur sialan gitu ya. Itu kan kata-kata yang sangat menarik itu. Iya, betul. Sepertinya itu yang paling sering kita lakukan Pak ya. Ketika ada orang duka cita, kita sepertinya ingin segera melihat dia bangkit gitu. Kemudian kita mencoba merasionalisasikan duka cita yang dia alami, tapi kemudian malah menimbulkan luka yang baru lagi, kerapuhan yang justru semakin dalam lagi kepada orang-orang tersebut. Betul. Iya, iya. Dan ngomong banyak sejam habis itu Ya, nggak pernah mendampingi pada hari-hari gelap dan kesepian itu ya. Itu emang dan itu ayat yang selalu harus dikhotbahkan di pertemuan pendeta. Karena pendeta itu paling sering jadi penghibur sialan. Itu Ayub 16 ya, Ayub 16 ya, ya. Sialan bener lu ya. Dan itu ekspresi yang sangat otentik dari Ayub ya. Lu nggak tahu apa yang ada dalam hati gua gitu ya. Ya, betul sekali itu. Para pekerja gerejawi itu harus sangat hati-hati untuk tidak jatuh dalam dosa tokotif ya, banyak ngomong kemudian pergi gitu. Ya, ya. Terima kasih untuk terima eh, kasih. ya nasihatnya di pastoral ya di sore malam hari ini, Pak. Apakah ada yang ingin bertanya? Sahabat Yesus, silahkan. Ya, jika tidak ada, kita mungkin nanti Pak Joas akan menyampaikan konklusi dari materi di sore hari ini. Namun sebelumnya saya mau mengajak kita untuk melihat informasi dari SU Indonesia. Ya, apakah sudah tampil ya di layar kita? Sudah ya. Ya, ya sahabat SU, ada dua buku yang kami promosikan di sore hari ini, yaitu Menjelajah Perjanjian Baru yang diterbitkan sendiri oleh Scripture Indonesia. Buku ini sangat menarik untuk kita yang ingin memahami Alkitab, khususnya Perjanjian Baru lebih dalam lagi, tapi dengan bahasa dan materi yang bisa dimengerti oleh semua orang, bahkan termasuk kita yang orang-orang awam ya, yang bukan dari sekolah teologi ya. Dan buku ini sangat menarik untuk kita miliki dan kita baca. Dan khusus di hari ini, jika Bapak Ibu ingin memesannya, ada diskon khusus untuk sahabat SU, yaitu dari harga 175.000 menjadi 150.000. Ya, silahkan untuk memesan buku ini. Buku ini baru diterbitkan oleh SU Indonesia dan sangat sangat menarik untuk dibaca. Kemudian untuk informasi berikutnya, pada 2 minggu depan, Sejenak Bersama SU Indonesia kembali akan hadir dengan tema Finding Your Self-Image. Acara ini dikhususkan untuk remaja dan juga untuk pembina remaja ataupun mungkin orang tua yang saat ini sedang memiliki atau menghadapi anak-anak remajanya. Ini bisa menolong kita untuk bagaimana uh, melihat diri kita, anak-anak sebagai seorang remaja, dan kita mungkin sebagai orang tua dalam melihat mereka. Kemudian untuk di bulan Februari ada tema yang berhubungan dengan cinta, karena memang kita lebih mengenal bulan Februari sebagai bulan cinta ya, karena ada hari Valentine. Dari Kak Yeni Krismawati akan mengajarkan kita tentang unshakable love. Ya, belajar dari ketulusan kasih Kristus kepada manusia. Bapak Ibu boleh mengikuti acara-acara ini dan silahkan untuk bisa di-sharingkan kepada sahabat SEO yang lain. Kemudian informasi dari SEO Indonesia, dan selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pendeta Joas untuk memberikan konklusi dan menutupnya dengan doa sekaligus, Pak.
Baik, terima kasih Bung Irvin. Sahabat SU yang terkasih, kita sudah terlalu lama berada dalam kehidupan Kristiani yang selalu dicekoi dengan sebuah mitos. Mitosnya berbunyi begini, bahwa menjadi orang Kristen itu harus baik, hidupnya kaya, sukses, gembira selalu, karena Allah itu Allah yang kaya, maha kasih, maha kuasa. Dan mitos yang terlalu sederhana semacam itu membuat kita punya asumsi bahwa hidup dalam kelemahan, kerapuhan, kerentanan itu tanda bahwa kita ini tidak sukses dan kurang beriman. Hari ini saya ingin menolak mitos itu dengan mengajak Anda melihat lebih jernih lagi siapa Kristus di dalam kitab suci kita. Kristus yang justru memasuki kerapuhan itu, Kristus yang bahkan tersalib demi cintanya pada kita. Kristus yang membuat Paulus mampu berkata, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku dan cinta Allah menjadi sempurna. Itulah arti dari timefulness, hidup dalam kepenuhan setepatnya di dalam kerapuhan hidup kita. Maka mungkin kita harus mengantisipasi hari-hari ke depan, 2 bulan ke depan sebagai bulan yang mungkin akan buruk karena Omikron, ya. Tapi hiduplah penuh di dalam Kristus, apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan izinkan saya menutup dalam doa. Bolehkah saya menutup dengan sebuah doa berkat dari sebuah tradisi Iona, tradisi Kristen di Skotlandia. Dan ini menjadi doa berkat buat kita semua. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya akan selalu ada karya bagi tanganmu untuk kau kerjakan. Kiranya akan selalu ada uang secukupnya di sakumu, tanda pemeliharaan Allah. Kiranya sinar matahari menerobos jendela rumahmu, menghangatkan seisi keluargamu. Dan kiranya pelangi menangkap tetes-tetes air hujan di atas atap rumahmu, menambah indah hidupmu. Kiranya akan selalu ada seorang sahabat yang menggenggam tanganmu. Dan akan selalu ada tangan seorang asing, bahkan musuh, yang sudi kau genggam sebagai sahabatmu. Kiranya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Mu hari ini, esok, dan sampai kita bertemu kembali. Amin.